Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijay Derwanto dari kelas 12 Parotal 4. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pelajaran PKK, yaitu tentang hakikat hak kekayaan intelektual atau disebut HKI. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu mengenal hak kekayaan intelektual. Apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang ditimbul dari kemampuan intelektual manusia dan berhubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia, dan merupakan hak eksklusif yang diberikan atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai karya milik orang lain. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual mempunyai tujuan yaitu ada 4. Pertama, sebagai pelindungan hukum kepada pencipta dan hasil karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Yang keempat, itu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha di kawasan Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu ada dasar hak kekayaan intelektual. Ada 2 poin, itu diantara yang pertama, hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Yang kedua yaitu dapat mengandung nilai ekonomis sehingga dianggap suatu aset komersial. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip hak kekayaan intelektual. Pertama, ada prinsip ekonomi. Pasti prinsip ekonomi itu memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang memberikan keuntungan kepada pemilik hak karya cipta. Kedua, prinsip keadilan itu perlindungan hukum dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Itu yang ketiga ada prinsip kebudayaan untuk meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat ada prinsip sosial, itu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya yaitu ada manfaat hak kekayaan intelektual. Apa sih manfaat hak kekayaan intelektual? Bisa saja saya jelaskan. Pertama ada itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu karya. Kedua yaitu mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan penemuan baru. Yang ketiga yaitu memberikan keleluasaan kepada para pencipta agar karyanya bermanfaat. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas yang memberikan kebutuhan manusia secara luas. Yang terakhir yaitu memberikan perlindungan hukum pendorong kreativitas bagi masyarakat luas. Poin yang kedua yaitu ada cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Pertama ada hak cipta. Apa sih hak cipta? Hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Ciptaan yang dilindungi yaitu beberapanya mencakup pertama buku, program komputer, pamflet, perwajah atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Selanjutnya ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. Keempat ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime. Selanjutnya yang keenam ada seni rupa dalam segala bentuk. Yang ketujuh ada arsitektur, ke-8 ada peta, 9 seni batik,
10 fotografi, dan yang terakhir yaitu terjemahan seperti tafsir, saduran, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Selanjutnya ada ciri-ciri hak cipta. Pertama ada pelindungan seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun apabila pemegang hak sudah meninggal dunia. Yang kedua ada hak cipta diperoleh secara otomatis dan tidak ada kewajiban mendaftar. Ketiga ada bentuk-bentuk pelanggaran yang disayang secara intensif. Keempat ada sanksi pidana diberikan apabila melakukan pelanggaran hak cipta. Yang kelima dilindungi dari berbagai hasil karya cipta. Dan yang terakhir yang keenam yaitu pelindungan hak cipta. Hanya karya ciptaan yang asli, jadi bukan copy paste lah intinya gitu ya. Bukan mengcopy dari suatu hasil karya cipta milik orang lain. Selanjutnya yaitu sifat hak cipta. Yang pertama, penciptanya mempunyai hak memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan dari si pencipta tersebut. Yang kedua, ada hak cipta dianggap suatu benda bergerak, yaitu dapat beralih atau dialihkan. Yang ketiga, terdiri atas beberapa bagian tersendiri. Yang keempat, ada penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Yang kelima yaitu hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan. Yang terakhir yaitu yang keenam, terdapat pengecualian jika dibuat perjanjian lain antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada merek, brand atau trademark. Itu adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya ya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Ya itu pasti kalian sudah tahu ya, seperti kayak misal kalian udah tahu misalnya kayak misal beli roti merek brand GCO, seperti bahkan juga di warung juga jangan jauh lah, yang kayak di warung juga adalah bungkusnya itu suka ada merek bulat, itu misal dari PLT, Urta Jaya, Mandiri kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada paten, hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada invensi yang didapat dipatenkan. Pertama, pada saat pengajuan permohonan paten invensi tidak lama dengan teknologi yaitu tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Kedua, mengandung langkah inventif. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Terus selanjutnya ada masa berlaku hak paten. Hak paten berlaku dalam jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan hak paten. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan hak paten sederhana. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri yang dapat didaftarkan nih, antara yang pertama yaitu baru, kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga masa berlaku desain industri itu jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. DTLST yaitu rancangan peletakan 3 dimensi berbagai elemen. Desain tata letak sirkuit yang didapatkan dibuat tidak menjadi sesuatu yang umum bagi para pendesain. Selanjutnya masa berlaku DTLST, yaitu jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Selanjutnya ada rahasia dagang. Itu pertama yaitu rahasia dagang, lingkup perlindungan rahasia dagang, pelanggaran rahasia dagang, pengalihan rahasia dagang, dan terakhir ada perlindungan varietas tanaman atau plant varieties. Ada perbedaan cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Misal itu pembedanya antara hak cipta, merek, paten, desain industri, DTLST, rahasia dagang,
Dan yang terakhir yaitu perlindungan varietas tanaman. Diatur dalam undang-undang, penciptanya, dan pelanggarannya, bentuk pelanggaran atau sanksi pidana, lama perlindungan, dan syarat substantifnya. Ada pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kesuksesan perusahaan di era globalisasi. Itu sebagai antisipasi kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain atau milik orang lain, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu poin kelima, ada pengajuan dokumen hak kekayaan intelektual. Pertama ada sistem first to file atau yang disebut pihak pertama yang mengajukan permohonan, dan yang kedua sistem first to infirm yaitu hak kepada penuntut pertama. Yang terakhir yaitu pengelolaan hak kekayaan intelektual. Ada dua macam, itu yang pertama waralaba dan kedua kontrak lisensi. Lisensi ada beberapa macam lisensi, yaitu ada 4. Yang pertama ada lisensi sukarela. Lisensi sukarela yaitu memberikan hak berdasarkan perjanjian perdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Yaitu ada lisensi wajib, yaitu untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKY dan atas dasar permohonan. Yang ketiga ada lisensi eksklusif, yaitu pemegang hak kekayaan intelektual hanya dapat memberikan lisensi kepada penerimanya saja. Dan yang terakhir ada lisensi non-eksklusif, yaitu pemegang hak kekayaan intelektual dapat memberikan lisensi yang dipunyai kepada pihak lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yaitu kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.